Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tauhid, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tiga. Para ulama membagi tauhid menjadi tiga agar kita dapat lebih mudah untuk memahami tauhid kepada Allah dengan benar. Dan ketiga tauhid ini adalah yang pertama tauhid rububiyah, sudah kita bahas. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, sudah kita bahas juga pada kesempatan yang lalu, bahkan sampai penyimpangannya pun sudah kita bahas. Kemudian terakhir, tauhid yang terakhir adalah tauhid al-asma was sifat. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini khatib akan merengsekan tentang tauhid yang ketiga ini, yaitu tentang tauhid asma was sifat. Apa itu tauhid asma was sifat? Tauhid ini merupakan tauhid yang utama agar kita dapat memahami atau agar kita dapat mengamalkan tauhid rububiyah dan uluhiyah dengan benar. Maka kita harus percaya, kita harus memahami dengan baik tauhid al-asma was sifat. Tauhid al-asma was sifat. Ini sudah jadi bahasa kita, asma dan sifat. Nama dan sifat. Maksudnya apa? Tauhid al-asma was sifat itu menjelaskan mengenai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu punya nama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun juga punya sifat yang mulia. Inilah yang akan dibahas di tauhid al-asma was sifat. Sebagai contoh, ketika kita lihat ada orang yang rajin bersedekah, maka kita akan sebut dia sebagai orang yang dermawan. Sifatnya dermawan. Dan kita akan juluki dia dengan nama si paling dermawan. Itu adalah nama dan sifat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang harus kita yakini, dan nama-nama itu berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah, dan Allah subhanahu wa ta'ala punya al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Fada'uhu biha, maka apa kata Allah? Maka berdoalah dan beribadahlah dengan nama-nama tersebut. Maka pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dan beribadah dengan nama-nama Allah yang husna, yang paling terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita memahami nama-nama dan sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, agar tidak terlalu panjang lebar, intinya agar kita bisa lebih memahami tauhid ini, maka kita harus tahu ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan untuk memahami tauhid al-asma was sifat. Ketentuan yang pertama, ada 3 ketentuan. Yang pertama, nama dan sifat Allah harus kita tetapkan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Maksudnya bagaimana? Nama Allah itu tauqifiyah.
Ini nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Tauqifiyah itu hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis saja. Apa buktinya? Nabi SAW pernah berdoa. Dan beliau menyebutkan ketentuan ketika berdoa menyebut dengan nama-nama Allah. Kata beliau, nama Allah bisa didapatkan dari 3 hal. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari Al-Hadis. Dan yang ketiga dari ilmu Allah yang gaib. Yang ini tidak akan bisa mungkin kita dapatkan. Maka hanya 2 saja. Kita dapatkan nama Allah dari Al-Quran maupun Al-Hadis saja. Tidak boleh kita menyebut nama Allah dengan sembarangan. Seenak kita. Kita yakin Allah itu maha apa. Kita namai Allah seperti itu tidak boleh. Karena nama Allah itu harus dinamai oleh Allah sendiri dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sebagai contoh dulu. Ada seorang da'i kondang. Da'i yang terkenal di Indonesia. Bahkan sering ke Bandung. Da'i ini pernah berkata bahwasanya Allah itu maha asik, Allah itu maha gaul. Nah, ini adalah penyimpangan, penistaan terhadap asma wa sifat. Kenapa? Nama Allah itu harus diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena jika tidak diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti nama Allah memiliki kekurangan. Maha asik. Allah itu asik. Apa itu asik? Bisa jadi asik kepada maksiat, kan bisa jadi. Allah tidak mungkin asik kepada maksiat. Allah maha gaul, gaul kepada orang-orang yang tidak benar, seperti itu. Maka tidak boleh kita namai Allah dengan sembarangan. Kita harus yakin, kita harus tetapkan nama Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan. Dan Allah tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketentuan yang kedua. Sesudah kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harus yakin bahwasanya nama dan sifat Allah ini berbeda dengan sifat dan namanya manusia. Bagaimana maksudnya? Ketika kita tetapkan Allah itu memiliki sifat al-basir, yaitu yang maha melihat. Kita punya pertanyaan, apakah melihatnya Allah dengan melihatnya manusia itu sama? Manusia punya cara melihat, Allah pun punya cara untuk melihat. Tetapi melihatnya Allah dan melihatnya manusia itu berbeda. Ini dimaksud dengan Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun, makhluk apapun yang dapat menyerupai Allah dalam hal apapun. Maka tadi, penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatannya makhluk. Manusia hanya bisa lihat ke depan, yang ada di depannya saja, yang tidak terhalang oleh apapun. Tapi Allah dapat melihat seluruh yang ada di alam semesta ini tanpa terhalang apapun. Itu maksudnya seperti itu. Allah punya pendengaran. Allah punya As-Sami'. Nama As-Sami', maha mendengar. Maka pendengaran Allah beda dengan pendengaran manusia. Kita harus yakini itu. Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Allah punya kaki, ya Allah punya kaki. Tapi tangan Allah, wajah Allah, betisnya Allah itu berbeda dengan betisnya manusia. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah itu punya wajah. Allah itu punya tangan. Tapi apa? Tangan Allah, wajah Allah berbeda dengan tangan dan wajahnya manusia. Maka dari hal ini, kita tidak boleh membayangkan bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetapkan Allah punya tangan, ya, tapi tidak boleh kita bayangkan, oh Allah, tangan Allah ini seperti ini, tidak boleh. Ada bentuk penistaan terhadap asma wa sifat. Salah satunya adalah membayangkan bagaimana rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, Allah, nama Allah dan sifat Allah itu tauqifiyah. Hanya diambil dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, nama dan sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan yang terakhir, cara kita untuk menentukan nama dan sifat Allah adalah dengan cara kita melihat nama dan sifat yang dinafikan atau yang ditentang oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita tetapkan kebalikannya. Sebagai contoh, dalam ayat kursi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La ta'udzuhu sinatu wala nahu." Allah itu tidak mungkin punya sifat kantuk, rasa ngantuk, dan juga tidur. Dua sifat ini, sifat yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka kita harus tetapkan kebalikannya. Allah itu pasti selalu terjaga. Dan Allah itu pasti tidak mungkin tidur. Seperti itu. Memang ini pembahasan agak rumit, tapi kita harus paham. Karena ini termasuk tauhid yang mulia. Siapa yang tidak paham
maka dia bisa terjerumus pada neraka. Kita harus tahu. Nama dan sifat Allah ini harus kita tetapkan. Jika dinafikan oleh Allah, harus kita tetapkan kebalikannya. Contoh yang lain, ketika Allah menyebutkan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hambanya, maka kita harus tetapkan Allah itu tidak mungkin zalim dan Allah pasti berbuat adil. Itu 3 ketentuan ketika kita mau memahami tauhid al-asma wa sifat. Yang pertama, nama dan sifat Allah itu harus ditentukan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, nama dan sifat Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dan yang ketiga, nama dan sifat Allah, ketika ditentang suatu nama dan sifat oleh Allah, maka kita harus tetapkan kebalikannya. Itulah 3 ketetapan, 3 ketentuan yang harus kita pahami ketika kita memahami tauhid al-asma wa sifat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah ta'udhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilihi wa ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Mungkin dari tadi ada jamaah yang punya pertanyaan di benak para jamaah. Nih khotib dari tadi bilang apa? Kenapa harus paham hal yang rumit seperti itu? Mengapa kita harus paham hal yang jelimet seperti itu? Ternyata, kenapa kita harus paham? Dengan pahamnya kita terhadap tauhid al-asma wa sifat, maka ada hikmah yang akan kita raih ketika kita bisa memahami tauhid tersebut dengan benar. Khatib akan menyebutkan 2 hikmah yang besar yang dapat kita raih ketika kita bisa memahami tauhid ini dengan benar. Yang pertama, dengan kita paham tauhid al-asma wa sifat dengan benar, maka kita akan lebih semangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin Allah itu punya sifat yang sempurna, Allah punya nama yang mulia, nama yang indah, Allah punya sifat yang berbeda dengan makhluknya, Allah tidak mungkin berbuat suatu hal yang buruk, kita yakin hal itu, maka pasti ketika kita beribadah, kita akan lebih bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa banyak orang yang dia muslim tapi dia tidak mau sholat? Kenapa banyak orang muslim dia jadi pemimpin yang curang, jadi pemimpin yang korupsi? Kenapa? Karena dia tidak paham tauhid asma wa sifat dengan benar. Ketika ada orang yang meyakini bahwasanya Allah punya sifat al-basir, maha melihat, Allah punya sifat as-sami', maha mendengar, Allah punya sifat al-aziz, maha perkasa, Allah punya sifat al-malik yang maha menguasai segala sesuatu, al-qadir yang maha kuasa, semua dia yakini dengan benar, maka pasti seluruh hidupnya dia akan jadikan hidupnya itu penuh dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada orang korupsi? Karena dia tidak yakin Allah itu punya sifat al-basir. Kenapa ada orang yang dia selalu licik? Kenapa? Karena dia tidak meyakini Allah punya sifat as-sami', maha mendengar. Kenapa banyak orang yang tidak mau sholat? Kenapa? Karena dia tidak yakin Allah punya sifat al-aziz, maha perkasa, maha besar sisaannya. Itu. Makanya ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat yang mulia, maka pasti kita akan menjadikan hidup kita itu penuh dengan ibadah. Bukan dunia saja. Kenapa? Kita selalu mendahulukan dunia. Karena hidup kita tidak belajar tentang tauhid al-asma wa sifat. Itu yang pertama. Dengan kita paham tauhid ini, kita akan lebih semangat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, yang terakhir, ketika kita paham tauhid al-asma wa sifat, maka hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Ketika kita yakin Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah zat yang ar-razzaq, maha pemberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ar-Rahman, yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ar-Rahim, yang maha penyayang kepada orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang al-Hakim, yang maha bijaksana. Kita yakin itu semua, yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kita paham maknanya, maka pasti hidup kita akan dipenuhi dengan ketenangan. Kenapa? Ketika kita dapat cobaan, dapat ujian, kita yakin yang memberikan ujian ini yang maha pengasih.
Dan kita yakin yang memberikan ujian ini adalah zat yang Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, maha pemberi jalan keluar kepada kita. Maka ketika kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sempurna, yang maha kasih sayang yang luar biasa kepada manusia, maka kita harus yakin hidup kita pasti akan dipenuhi dengan ketenangan. Kenapa banyak orang tidak tenang? Kenapa banyak orang bunuh diri? Kenapa banyak orang selalu galau setiap hari? Kenapa? Karena dia tidak paham tauhid al-asma wa sifat dengan benar. Dia mungkin di pikirannya Allah itu kadang berbuat zalim, Allah itu kadang tidak mendengar, seperti itu. Banyak kejadian seperti ini. Bahkan saya berdoa, ya Allah, kemanakah Allah? Itu berarti dia tidak paham tauhid asma wa sifat dengan benar. Maka inilah hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita bisa memahami tauhid ini dengan benar. Hidup ini bukan hanya cukup dengan ibadah saja, tidak. Kita harus belajar. Belajar. Bukan hanya cari kerja saja. Sekolah, keluar, cari kerja, kemudian mati. Punya anak seperti itu, terus seperti itu. Anaknya pun seperti itu. Stagnan seperti itu, monoton. Tidak, hidup itu ada dengan menuntut ilmunya. Ada ibadahnya. Tidak hanya dunia saja. Maka dengan kita paham ilmu agama dengan benar, hidup kita akan lebih semangat untuk beribadah. Dan hidup kita akan menjadi lebih tenang. Karena kita yakin kita punya zat Tuhan kita, zat yang maha penyayang, zat yang maha pemberi rezeki, zat yang maha bijaksana, zat yang maha segalanya. Sekali lagi, marilah kita belajar lagi. Terutama tentang tauhid. Agar apa? Agar kita di dunia bisa mengalami kebahagiaan. Dan di akhirat kita bisa mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dua hikmah yang dapat kita dapatkan ketika kita dapat untuk mengimani, memahami tauhid al-asma wa sifat dengan benar. Semoga dengan pahamnya kita dapat menjadikan kita bisa lebih untuk giat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan kita bisa menjadi pribadi yang selalu berada dalam ketenangan di kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa aqimus shalah.